Puasa adalah salah satu rangkaian ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Dalam satu tahun tentunya kalian juga tahu jika ada suatu bulan yang dikhususkan untuk puasa atau lebih dikenal dengan bulan Ramadan. Puasa merupakan salah satu bentuk ibadah dari umat Islam. Dalam metode pelaksanaan puasa manusia khususnya umat Islam diwajibkan untuk menahan makan dan minum. Selain itu nafsu, amarah dan beberapa hal lain yang bisa memungkinkan membatalkan puasa juga harus ditahan. Tentunya dengan melaksanakan ibadah puasa sunnah maupun wajib bisa juga membantu kita untuk lebih mengontrol diri dari hal-hal yang bersifat kemaksiatan seperti amarah, iri dan dengki. Selain itu berpuasa juga bisa membuat kita lebih dekat dengan Tuhan baik secara fisik maupun batin. Tentunya masih banyak manfaat yang bisa diberikan oleh ibadah puasa. Namun manfaat dari melakukan ibadah puasa ini akan dibahas pada poin tersendiri nantinya. Ikuti saja ulasan pada artikel ini secara lebih lengkap. Proses puasa akan berlangsung ketika tanda imsak tiba hingga waktu buka puasa datang. Dalam menjalankan ibadah puasa baik itu puasa wajib seperti pada saat bulan Ramadan maupun puasa sunnah seperti puasa Senin, Kamis dan beberapa jenis sunnah lainnya. Tentunya hal tersebut juga sudah tertuang dalam beberapa hadis. Dari Abu Abdurrahman bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, Islam itu ditegakkan atas 5 dasar, yaitu, 1. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. 2. Mendirikan salat 5 waktu. 3. Membayar zakat. 4. Mengerjakan haji ke Baitullah. Dan 5. Berpuasa pada bulan Ramadan. Hrs Tirmidzi dan Muslim. Dari hadis tersebut dijelaskan jika berpuasa merupakan salah satu tiang penegak atau dasar dari agama Islam. Waktu pelaksanaan puasa Ramadan. Dalam menjalankan ibadah puasa wajib tentunya ada ketentuan yang berlaku. Salah satunya adalah tentang waktu pelaksanaan. Secara umum tentunya kalian juga tahu jika waktu puasa dimulai dari ketika matahari terbit hingga matahari terbenam selama bulan Ramadan. Menurut Al-Mawardi yang tertuang kitab Iqna terdapat 2 buah pembagian fajar dalam waktu pelaksanaan puasa Ramadan yaitu fajar kazib dan fajar shadik. Hal ini juga diperkuat oleh sabda Rasulullah dari Ibnu Abbas. Fajar itu ada 2, yang pertama tidak mengharamkan makan, bagi yang puasa, tidak halal salat ketika itu. Yang kedua mengharamkan makan dan telah dibolehkan salat ketika terbit fajar tersebut. Dilihat dari sabda tersebut dapat disimpulkan ketika muncul fajar kazib dan kita ingin menjalankan puasa. Maka kita tidak diperbolehkan untuk sholat subuh dahulu namun masih boleh untuk makan dan minum. Sedangkan ketika fajar shadik muncul, maka kita tidak diperbolehkan makan dan minum. Namun kita masih diperbolehkan untuk menjalankan ibadah sholat subuh. Lantas bagaimana jika kita dalam kondisi makan namun mendengar suara azan atau sebagai salah satu tanda jika fajar shadik telah muncul? Menurut sabda Rasulullah yang berbunyi, jika salah seorang dari kalian mendengar azan padahal gelas ada di tangannya, janganlah ia letakkan hingga memenuhi hajatnya. Jadi dapat disimpulkan jika kita sedang dalam posisi sahur atau makan dan minum ketika mendengarkan azan sebagai salah satu tanda jika fajar shadik telah muncul. Maka kita masih diperbolehkan untuk melanjutkan minum dan makan hingga semuanya habis. Selain mengetahui waktu untuk menjalankan ibadah puasa, kalian juga bisa membaca penjelasan terkait dengan syarat orang yang diperbolehkan menjalankan puasa. Sebelum itu akan dijelaskan dahulu siapa saja yang tidak diperbolehkan puasa, di antaranya adalah sebagai berikut ini. 1. Haid. 2. Nifas. 3. Kondisi hamil dan menyusui. 4. Orang yang sedang sakit. 5. Orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Lalu untuk syarat wajib berpuasa adalah sebagai berikut ini. 1. Orang Islam. Perintah berpuasa pada bulan Ramadan hanya ditujukan bagi umat Islam. Mereka yang tak memeluk agama Islam tidak diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. 2. Sudah balik. Mereka yang sudah balik hukumnya wajib menjalankan ibadah puasa. Maka dari itu anak kecil tidak wajib menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan karena belum balik. Secara umum bagi seorang laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah bisa diartikan jika ia sudah balik. Sedangkan untuk wanita dapat ditandai dengan kondisi pengeluaran darah haid. 3. Memiliki akal. Orang berakal dan memiliki kesadaran penuh hukumnya wajib untuk menjalankan ibadah puasa. Sedangkan bagi orang dalam gangguan jiwa, orang ayan hingga orang mabuk selama seharian tidak memiliki kewajiban melakukan ibadah puasa. 4. Orang menetap. Mereka yang melakukan perjalanan jauh tidak bisa menjalankan ibadah puasa atau ibadah puasa hanya dilakukan bagi mereka yang menetap. 5. Sehat, mereka yang memiliki kesehatan penuh atau tidak sedang dalam kondisi sakit bisa tetap menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bagi mereka yang sakit atau masuk dalam usia renta tidak wajib menjalankan puasa.
Namun mereka masih perlu membayar fidyah sebagai gantinya. Dalam menjalankan ibadah puasa ada beberapa larangan yang seharusnya dijauhi. Sebab larangan ini akan membuat seseorang menjadi batal puasa ketika dilakukannya. Meski sudah dijelaskan sejak sekolah dasar, namun beberapa orang mengabaikan beberapa larangan ini. Maka sampai saat ini ada beberapa orang yang memang memiliki niat untuk membatalkan puasa. Lantas apa saja sih sebenarnya larangan yang mampu membatalkan puasa? Begini penjelasan selengkapnya. 1. Memasukkan sesuatu ke lubang tubuh secara sengaja. Tak hanya pada bagian mulut saja, namun jika seseorang dengan sengaja memasukkan sebuah benda pada beberapa lubang yang akhirnya berpangkal pada bagian organ bagian dalam tetap akan dianggap sebagai salah satu hal yang mampu membatalkan ibadah puasa. Lubang berpangkal organ dalam di sini adalah seperti mulut, telinga, sekaligus hidung. Pada bagian mulut, batas awalnya adalah tenggorokan. Sedangkan untuk bagian hidung bagian awalnya adalah pangkal pinang. Dan untuk telinga batas awalnya adalah pada bagian yang terlihat oleh mata. Tentunya jika kalian sedang puasa dan memasukkan sebuah benda dengan sengaja pada bagian lubang yang telah dijelaskan tersebut, maka ibadah puasa yang kalian lakukan akan menjadi batal hukumnya. 2. Memasukkan benda ke dalam salah satu jalan. Jalan di sini adalah kemaluan dan juga dubur. Artinya jika kalian memasukkan benda pada dua jalan tersebut dalam kondisi berpuasa, maka ibadah puasa yang kalian jalankan akan menjadi batal. Sebagai contohnya adalah ketika kalian menjalankan ibadah puasa dan memasukkan obat ambeien ke dalam dubur. Maka puasa yang sedang kalian jalankan akan menjadi batal. 3. Muntah dalam kondisi sengaja. Muntah secara sengaja juga bisa menjadi salah satu hal yang membuat ibadah puasa yang kalian jalankan menjadi batal. Sebagai contohnya adalah ketika kalian memasukkan suatu benda ke tenggorokan dan mengakibatkan kondisi muntah. Maka kejadian tersebut bisa disebut dengan disengaja dan tentunya ibadah puasa yang kalian jalankan akan menjadi batal. Namun apabila dalam kondisi puasa dan kalian muntah tanpa disengaja, maka kondisi puasa yang kalian jalankan tetap sah atau tidak dianggap batal. 4. Berhubungan badan suami istri. Berhubungan badan ketika berpuasa atau pada siang hari secara sengaja juga akan menjadikan ibadah puasa yang kalian jalankan menjadi batal. Adapun beberapa ketentuan yang berlaku ketika kejadian tersebut terjadi, di mana orang yang membatalkan puasa karena poin keempat ini harus melakukan penggantian puasa. Selain itu ada juga denda yang harus dilakukan seperti memerdekakan hamba sahaya perempuan yang beriman. Jika tak mampu maka bisa juga diganti dengan melakukan puasa selama 2 bulan berturut-turut atau 60 hari lamanya. Jika masih juga tak mampu maka diperbolehkan untuk memberi makan 60 orang miskin atau sekitar 1 mat, 1/3 liter untuk masing-masing orang miskin. 5. Keluar sperma dengan sengaja. Keluar mani seperti berhubungan badan atau melakukan onani juga menjadi salah satu hal yang bisa membuat seseorang batal puasa yang dijalankannya. Akan tetapi jika keluar sperma dengan cara mimpi basah, maka kondisi puasa yang dilakukannya tetap saja sah atau tidak batal. 6. Haid atau menstruasi. Haid atau menstruasi adalah keadaan pengeluaran darah akibat kerja hormonal yang akan terjadi pada wanita. Jika seorang wanita mengalami kondisi haid ini, maka puasa yang ia jalani tidak akan dianggap sah atau puasa yang ia jalani menjadi batal. 7. Nifas. Nifas adalah kondisi di mana darah akan keluar setelah proses melahirkan berlangsung. Namun nifas ini umumnya terjadi setelah 40 hari proses melahirkan. 8. Gila. Mereka yang mengalami kondisi gila dan menjalankan puasa, maka puasa yang ia jalani dianggap tidak sah. 9. Murtad. Murtad adalah suatu kondisi jika seseorang keluar dari agama Islam. Mereka yang menjalani ibadah puasa lalu secara tiba-tiba mengalami murtad, maka puasa yang ia jalani dianggap tak sah atau batal. Lantas bagaimana jika menangis, apakah membatalkan sebuah puasa? Dikutip dari laman resmi Nahdlatul Ulama, menangis tidak akan membuat puasa seseorang menjadi batal. Salah satu alasan yang mendasari hal tersebut adalah karena mata bukanlah sebuah bagian dari jauf, di mana mata tidak ada saluran yang mengarah ke bagian tenggorokan. Maka dari itu ketika seseorang menangis sama artinya tidak akan ada benda yang masuk ke dalam tenggorokan. Dan hal tersebut juga membuat puasa tidak akan dianggap batal. Menjalani puasa tak hanya bisa menjadi metode melatih diri agar terhindar dari beberapa hal maksiat, namun juga bisa menjadi salah satu metode menyehatkan badan. Ternyata jika dilihat lebih dalam lagi ada beberapa manfaat yang akan didapatkan oleh seseorang ketika melakukan ibadah puasa dalam hidupnya. Berikut adalah penjelasan beberapa manfaat yang akan didapatkan ketika seseorang menjalankan ibadah puasa. 1. Menurunkan berat badan. Tahukah kalian jika puasa memang bisa membantu menurunkan berat badan?
Bahkan kegiatan puasa bisa juga digunakan untuk menjaga berat badan agar tetap dalam kondisi ideal. Sebuah penelitian menunjukkan jika kegiatan puasa bisa menjadikan peningkatan metabolisme dalam tubuh manusia. Hal tersebut tentunya akan meningkatkan pembakaran kalori dan lemak dalam tubuh. Nah, karena adanya pembakaran tersebut, kalian akan terhindar dari sebuah kondisi obesitas. 2. Jantung lebih terjaga. Sebuah riset menunjukkan jika seseorang melakukan kegiatan berpuasa selama 1 bulan bisa menjadikannya terhindar dari kemungkinan penyakit jantung. Tak hanya itu saja, tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi akan lebih rendah daripada mereka yang tak melakukan kegiatan puasa. Hal ini dikarenakan ketika seseorang melakukan kegiatan puasa, makanan yang ia konsumsi akan lebih terjaga kesehatannya. Selain itu, asupan kolesterol dan kalori yang berlebihan juga akan lebih mudah terkendali. 3. Resiko diabetes menjadi menurun. Salah satu manfaat yang bisa didapatkan dengan melakukan kegiatan berpuasa adalah turunnya resiko terkena penyakit diabetes. Hal ini karena dengan berpuasa akan membuat tubuh terangsang terkait dengan metabolisme yang lebih baik. Selain itu, hormon insulin juga akan lebih meningkat kinerja seperti hormon yang mengatur kadar gula darah. Bahkan sebuah riset juga menunjukkan jika sebuah kegiatan puasa akan membuat kadar gula menjadi lebih stabil sekaligus mencegah terjadinya resistensi insulin. 4. Menurunkan resiko terkena kanker. Sebuah penelitian menunjukkan hasil jika seseorang melakukan kegiatan berpuasa akan memiliki penurunan terkena penyakit kanker. Hal ini karena ketika seseorang sedang berpuasa, pembelahan sel seperti sel kanker akan menjadi berkurang akibat asupan nutrisi yang terus bertambah. Selain itu, kalian juga perlu tahu jika proses metabolisme yang baik dapat menurunkan kadar pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Akan tetapi terkait dengan poin ini masih selalu dilakukan penelitian yang lebih lanjut. 5. Kesehatan mental lebih terjaga. Melakukan kegiatan puasa tak hanya berperan penting untuk kesehatan tubuh saja, namun untuk kesehatan mental juga akan memberikan efek yang lebih baik. Kegiatan puasa ternyata mampu menurunkan kadar hormon stres yang dialami oleh manusia. Dari penjelasan ini bisa ditarik kesimpulan jika seorang yang melakukan puasa akan memiliki tubuh lebih sehat, mendekatkan diri kepada Tuhan dan memiliki pemikiran yang positif. Dalam melakukan kegiatan ibadah puasa ada beberapa hal yang bisa membatalkannya. Namun untuk menangis tidak akan menjadi salah satu hal yang membatalkan kegiatan ibadah puasa. Sumber, gramedia.com oleh Raffi Wijaya.